Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, saya Nimade Anggreni Dwi Kasihati dengan NIM 19130130001. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa contoh soal geometri ruang yang telah saya kerjakan. Nah, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Tupase Suryawan SPD NPD selaku dosen pengampu perkuliahan geometri ruang yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam kegiatan perkuliahan. Nah, berikut beberapa soal yang telah saya kerjakan. Baik, untuk soal yang pertama atau soal nomor 1, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H pada AE terletak titik P hingga AP berbanding PE itu sama dengan 1/2. Nah, pada BF terletak titik Q hingga BQ berbanding QF itu sama dengan 2/1. Lukiskan bidang melalui PQ dan G. Apakah bentuk irisan itu? Hitunglah luasnya. Nah, jadi kita diminta untuk melukis sebuah bidang irisan melalui P, Q, dan juga G. Lalu kita menentukan bentuk irisannya dan juga luas dari irisannya. Jadi yang pertama di sini, kita melukis sebuah kubus terlebih dahulu, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu perhatikan pada soal, di sini dikatakan bahwa pada AE itu terletak titik P dan juga pada BF itu terletak titik Q. Jadi seperti pada gambar. Jadi pada AE itu terletak titik P dengan perbandingan yang ditentukan bahwa AP berbanding PE itu adalah 1/2. Nah, lalu pada BF itu terletak titik Q. Nah, perbandingannya yaitu BQ itu 2/1. BQ berbanding QF itu 2/1. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya, di sini kita akan melukis bidang melalui PQ dan juga G. Nah, kita akan melukis bidang iris melalui P, Q, dan juga G. Nah, yang pertama di sini kita perhatikan bahwa P dan Q itu sebidang. Nah, ini kita bisa hubungkan P dan juga Q. Seperti pada gambar bisa diperhatikan. Mohon maaf. Nah, jadi kita hubungkan P dengan Q ya. Kita perpanjang garisnya. Kita dapatkan ini. Selanjutnya kita perhatikan bahwa P dan Q ini sebidang dengan E dan F. Nah, sehingga di sini dapat kita perpanjang rusuk EF. Nah, rusuk EF kita perpanjang sehingga kita peroleh titik potong antara EF dan garis PQ itu di titik I. Lalu kita perhatikan titik Q dan juga G ini sebidang. Sehingga dapat kita hubungkan titik Q dan G dan kita perpanjang garisnya. Jadi seperti ini, untuk Q dan G kita perpanjang. Lalu selanjutnya kita perhatikan rusuk FG. Rusuk FG itu sebidang dengan, jadi garis jadi QG ini, menjadi garis QG ini sebidang dengan rusuk FG. Nah, rusuk FG kita perpanjang sehingga kita peroleh perpotongannya itu ada pada G. Jadi perpotongan QG dengan FG itu pada titik G. Nah, selanjutnya kita perhatikan titik I dan juga titik G. Nah, jika bidang EFGH ini diperpanjang, maka I dan G ini terletak pada satu bidang atau IG ini sebidang. Sehingga dapat kita perpanjang garisnya seperti pada gambar. Selanjutnya, kita perhatikan rusuk EH. Nah, rusuk EH ini kita perpanjang sehingga kita peroleh perpotongan antara IG dengan EH itu pada titik J dan juga pada titik J. Nah, setelah itu dari titik J ini dapat kita hubungkan dengan titik P. Nah, kita hubungkan titik J ini dengan titik P sehingga kita peroleh perpotongannya itu dengan rusuk DH itu pada titik K. Lalu dari titik P, Q, G, dan K ini dapat kita hubungkan. Jadi kita peroleh sebuah bidang. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita dapat hubungkan titik P, Q, G
K dan ke P lagi sehingga kita dapatkan sebuah bidang. Nah, bidang inilah yang merupakan bidang iris melalui P, Q, G pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya kita perhatikan pertanyaannya, apakah bentuk irisan itu? Nah, dari perbandingan yang diketahui, kita ketahui bahwa bentuk irisan ini adalah berbentuk persegi. Jadi, irisannya berbentuk persegi. Nah, irisannya berbentuk persegi, selanjutnya kita dapat mencari luas dari persegi PQGK. Nah, untuk mencari luasnya, berarti kita harus mencari nilai dari rusuknya. Nah, jadi kita dapat menentukan nilai salah satu rusuknya yaitu pada QG, itu dengan menggunakan Pythagoras pada segitiga GFQ. Jadi GFQ. Nah, dari perbandingannya diketahui, jadi dari perbandingannya diketahui, nah kita kan akan mencari GQ. Kita akan mencari GQ ini. Kita akan mencari GQ. Nah, lalu perbandingannya itu berarti di sini, maaf, kan GQ itu sama dengan berarti FG ditambah FG kuadrat ditambah dengan FQ. Nah, jadi kita akan mencari GQ itu dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari FG kuadrat ditambah FQ kuadrat. Nah, FQ kuadrat. Nah, kita akan gunakan teorema Pythagoras. Jadi kan FG. Nah, kita misalkan rusuk dari kubus ini misalnya A. Jadi misalkan rusuknya itu A. Maaf ya, tulisannya kurang bagus. Jadi kita misalkan di sini rusuknya A. Jadi kan kalau FG itu A kuadrat, kalau FG itu A berarti untuk FQ, ya ini FQ itu kan tadi kita ketahui perbandingannya di sini ini 1, ini 2. Sehingga kita dapatkan perbandingannya untuk FQ itu adalah 1/3A. Karena rusuk dari kubus ini kita misalkan A, sehingga FQ itu kan menjadi 1/3A. Nah, jadi dapat kita cari untuk GQ ini menjadi akar dari FG itu kan A kuadrat ditambah 1/3A kuadrat. Nah, dapat kita lalu kita operasikan, kita dapatkan A kuadrat ditambah 1/9A kuadrat. Jadi GQ itu sama dengan akar dari 10/9A kuadrat. Jadi kita sudah peroleh untuk rusuk dari bidang iris ini adalah akar 10/9A kuadrat, sehingga dapat kita cari luasnya. Nah, karena bidang iris ini merupakan persegi, jadi untuk luasnya itu adalah akar 10/9A kuadrat dikali akar 10/9A kuadrat, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 10/9A kuadrat. Jadi luas bidang iris pada kubus ABCD EFGH itu adalah 10/9A kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu soal yang nomor 2. Nah, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk A. Titik P terletak pada BC hingga BP berbanding PC itu sama dengan 2/1. Pada rusuk GC terletak Q sehingga CQ berbanding QG itu sama dengan 2/1. Melalui P dan Q dibuat bidang yang sejajar dengan CD. Hitunglah perbandingan volume bagian-bagian kubus yang terbentuk karena perpotongan bidang tersebut. Nah, baik, yang pertama di sini kita akan membuat sebuah kubus dengan rusuk A. Nah, misalnya seperti pada gambar, nah ini merupakan sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, misalnya dengan rusuk ini adalah A. Nah, selanjutnya itu diperhatikan pada soal, itu dikatakan pada BC itu terletak titik P dan juga pada CG itu terletak titik Q. Nah, misalnya seperti pada gambar, pada BC itu terletak titik P
titik P, sehingga perbandingannya BP berbanding PC itu adalah 2 berbanding 1. Lalu pada CG itu terletak Q, CG itu terletak Q, sehingga perbandingannya adalah 2 berbanding 1. Nah, seperti itu. Lalu, nah ini kita hapus ya. Lalu, selanjutnya itu, kita perhatikan. Di sini kan kita diminta untuk melalui P dan Q itu dibuat bidang yang sejajar dengan CD. Jadi dari P dan Q ini membuat bidang yang sejajar dengan CD. Jadi yang pertama di sini kita akan tarik garis melalui P dan juga DA yang sejajar dengan CD. Nah, seperti pada gambar. Nah, perhatikan pada gambar. Jadi di sini kita akan tarik garis melalui P ke DA, ke DA, sehingga kita dapatkan perpotongannya pada R. Jadi garis ini garis sejajar dengan CD. Selanjutnya itu kita akan melalui Q ini kita juga akan menarik garis pada DH. Kita akan tarik garis pada DH yang sejajar dengan CD. Jadi kita dapatkan perpotongannya itu ya pada S. Nah, selanjutnya setelah kita tarik garis ini, jadi melalui PQSR ini kita akan membuat sebuah bidang yang sejajar dengan CD. Nah, bidangnya itu seperti ini. Nah, kita lihat dari arah sini ya. Kita lihat dari gambar arah sini. Jadi kan tadi titiknya itu adalah titik PQSR. Nah, dari PQSR ini kita buat bidang yang sejajar dengan DC atau CD, sejajar dengan CD. Jadi berikut bentuk bidang yang sejajar dengan CD melalui titik yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan bidang yang sejajar dengan CD ini, kita akan menentukan perbandingan volume bagian-bagian kubus yang terbentuk karena perpotongan bidang tersebut. Jadi, karena perpotongan bidang ini, kita akan menentukan volume-volume dari bagian-bagian kubus, dari bagian yang di sini dan juga yang di sini. Jadi yang pertama tentunya kita harus menentukan volume kubusnya terlebih dahulu. Nah, kita peroleh di sini volume kubusnya. Jadi kan untuk kubus itu kan rusuknya A. Nah, untuk rumus luas kubus itu kan luas alas dikali tinggi. Nah, kita dapatkan luas alasnya itu kan rusuknya itu kan A. Jadi A dikali A dikali A. Kita dapatkan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah A pangkat 3. Nah, selanjutnya dari sini kita dapat dari perpotongannya, bagian perpotongannya itu yang dapat kita cari adalah yang di bagian sini, yaitu berbentuk prisma, berbentuk prisma segitiga. Nah, ini tuh dengan prismanya itu adalah prisma CPQ DRS. Nah, ini merupakan volume prisma segitiga, yaitu CPQ DRS. Nah, kita dapat tentukan volumenya melalui prisma ini. Nah, volumenya itu adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, kita perhatikan untuk luas alas, berarti luas alasnya di sini kan berbentuk segitiga. Jadi, volumenya 1/2 atau setengah dikali alas dengan dikali tinggi. Jadi, setengah dikali alas. Alas dari segitiganya itu kita pakai DR. Jadi, DR atau kita pakai ini DR. Tadi kan kita peroleh perbandingannya. Ini kan perbandingannya 1 berbanding 2. Sehingga untuk DR itu kan 1/2A. Karena rusuknya itu 2, karena rusuknya itu A, maka DR ini kan menjadi 1/3A. DR itu kan menjadi 1/3A. Nah, lalu untuk tingginya, untuk tinggi segitiganya, tingginya misalnya ini DS. Jadi kan kita ketahui perbandingannya kan di sini ini 1, ini 2. Sehingga karena rusuknya itu A, sehingga untuk DS ini kan 2/3A. Nah, kita pakai, jadi tinggi itu adalah 2/3A. Dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma, kita lihat tinggi prisma itu kan yang ini. Kita cari tinggi prisma, kita pakai DC. Tinggi prisma itu adalah A, karena DC ini kan rusuk dari kubus. Nah, jadi sehingga untuk tinggi prisma itu adalah A. Nah, lalu kita kalikan, kita peroleh hasilnya, itu sama dengan 1/9A pangkat 3. Nah, kita sudah peroleh volume dari kubus dan juga volume dari prisma. Nah, kita akan mencari volume dari bagian yang terpotong yang lain satu, bagian lain ini. Nah, untuk mencari bagian ini atau bangun ini, untuk mencari
Nah, untuk mencari bagian ini, kita dapat menggunakan volume kubus yang sudah kita peroleh tadi, itu dikurangi dengan volume prisma. Kurangi volume kubus ini dengan volume prisma, sehingga kita peroleh untuk volume kubus tadi kan A pangkat 3. Jadi A pangkat 3 dikurangi volume prismanya kan 1/9 A pangkat 3. Kita kurangi, kita peroleh A pangkat 3 dikurangi 1/9 A pangkat 3. Kita peroleh hasilnya 8/9 A pangkat 3. Nah, di sini kan ditanya, hitunglah perbandingan volume bagian-bagian kubus yang terbentuk. Jadi kan kita peroleh bagian-bagian kubus yang terbentuk itu kan prisma dan juga bangun lain ini. Bangun yang kita peroleh bangun prisma ini dan juga bangun yang perpotongan ini ya. Lalu kita sudah peroleh volumenya. Sekarang tinggal kita jadi perbandingannya itu kan menjadi, nah perbandingan bagian-bagian kubus yang terpotong itu kan menjadi 1/9 A pangkat 3 ini berbanding 8/9 A pangkat 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan sehingga menjadi 1 berbanding 8. Nah, jadi perbandingan bagian-bagian kubus yang terbentuk karena perpotongan bidang tersebut adalah 1 berbanding 8. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Nah, diberikan sebuah soal, buktikan dalam sebuah prisma tegak bersisi 3, itu selalu dapat dibuat sebuah tabung, serta buktikan jari-jari tabung sama dengan volume prisma berbanding setengah jumlah bidang-bidang sisi tegak. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan buktikan dulu bahwa sebuah prisma tegak bersisi 3 itu dapat dilukis sebuah tabung. Nah, yang pertama, kita lukis sebuah tabung, kita lukis sebuah prisma tegak bersisi 3. Nah, kita beri nama prismanya itulah ABC, DE, F, H. Nah, selanjutnya kita perhatikan bidang alas dari prisma itu kan berbentuk segitiga. Nah, dari sini dari bidang alas segitiga ini kita akan buat garis bagi sudut. Nah, kita ketahui bahwa garis bagi sudut itu kan garis yang membagi sudut dalam suatu segitiga itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kita buat garis bagi sudut, misalnya dari sudut B ini, kita buat garis bagi sudut, kita beri nama garisnya itu garis L, lalu melalui sudut C, kita buat garis bagi sudut, misalnya garis itu garis M, nah kita sudah mempunyai dua garis bagi sudut. Dari dua garis ini, garis M sama L ini, kita dapat mencari titik potongnya. Nah, titik potongnya itu adalah pada titik Q. Nah, melalui titik Q ini kita akan melukis sebuah lingkaran dalam segitiga. Nah, seperti gambar berikut. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah memiliki titik Q sebagai titik pusat. Lalu kita cari perpotongan itu pada titik G sehingga kita dapat melukis sebuah lingkaran dalam segitiga melalui berpusat di Q dan berjari-jari QG. Selanjutnya, kita perhatikan bidang atas dari prisma. Sama seperti tadi, kita akan lukiskan atau kita akan buat garis bagi sudutnya. Nah, kita buat garis bagi sudut melalui sudut E dan juga melalui sudut D. Lalu kita cari perpotongannya, kita peroleh perpotongannya pada R. Lalu sama seperti tadi, kita buat di sini, kita cari juga perpotongannya. Dan di sini perpotongan itu adalah H. Nah, selanjutnya dari sini baru kita dapat melukis sebuah lingkaran dalam segitiga yang berpusat di R dan berjari-jari RH. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah memiliki dua lingkaran yang sejajar. Nah, yang selanjutnya kita perhatikan untuk R dan Q ini akan kita hubungkan. Kita akan hubungkan titik R dan Q, seperti ini. Kita akan hubungkan titik R dan Q sehingga kita peroleh garis U. Nah, melalui R, Q, dan U inilah kita dapat melukis sebuah tabung. Nah, seperti pada gambar tabungnya. Sehingga kita sudah dapat membuktikan bahwa sebuah prisma tegak segitiga itu atau sebuah prisma tegak bersisi tiga itu selalu dapat dilukis sebuah tabung. Nah, gambar bisa dilihat seperti pada gambar. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuktikan yang pertama. Yang selanjutnya
kita akan buktikan bahwa jari-jari tabung itu sama dengan volume prisma berbanding setengah luas bidang-bidang sisi tegak. Nah, kita perhatikan pada gambar. Jadi, kan jari-jari tabung ini kan merupakan jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, kita ingat untuk rumus dari lingkaran dalam kita ingat untuk rumus dari jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, jadi berikut merupakan rumus dari jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, sebelumnya kita namai dulu untuk rusuknya. Jadi rusuk di depan sudut A itu kita beri nama rusuk A, rusuk di depan sudut B kita beri nama rusuk B, dan rusuk depan sudut C ini kita beri nama rusuk C. Nah, rusuknya sudah kita beri nama sehingga dapat kita gunakan untuk rumusnya ini. Itu untuk rumus R-nya itu sama dengan luas segitiga. Jadi untuk luas segitiga itu kan sama dengan akar S min A dikali S min B dikali S min C. Maaf ya, tulisannya kurang bagus. Jadi kan ini merupakan rumus dari luas segitiga, sehingga untuk R-nya itu, untuk R itu kan luas segitiga per S, di mana S itu sama dengan setengah dikali rusuk A ditambah rusuk B ditambah rusuk C. Nah, selanjutnya di sini, jadi kita sudah tahu untuk jari-jari tabung itu kita peroleh, berarti jari-jari tabung ya dengan rumus akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C per S itu akan sama dengan volume prisma. Jadi kan prisma ini prisma segitiga, sehingga rumusnya itu kan luas segitiga dikali dengan rumus prisma itu kan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, alasnya itu kan segitiga, sehingga luas segitiga dikali dengan tinggi per untuk setengah jumlah luas bidang-bidang sisi tegak. Nah, setengah kita ketahui bidang sisi tegaknya itu kan berbentuk segi 4 atau persegi. Nah, jadi kan kita dapat formulanya atau rumusnya itu adalah A dikali T, rusuk B dikali T, dan rusuk C juga dikali T, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, dari sini kita lanjutkan, kita operasikan. Kita peroleh di sini untuk S-nya kita ganti menjadi setengah per 2 dikali A ditambah B ditambah C. Lalu kita lanjutkan. Mohon maaf, ini tak perlu ya, ini lebih. Jadi dari sini setelah kita ubah S-nya, langsung kita ke sini. Nah, ke sini kan kita peroleh luas segitiga per S sama dengan luas segitiga dikali T per setengah. Nah, untuk bentuk ini kita ubah bentuknya menjadi A ditambah B ditambah C dikali T. Sehingga untuk T-nya dapat kita coret. Nah, T-nya kita coret sehingga kita peroleh hasilnya itu luas segitiga per S sama dengan luas segitiga per S. Jadi, dapat kita buktikan bahwa jari-jari tabung sama dengan volume prisma berbanding setengah jumlah luas bidang-bidang sisi tegak. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dari sebuah tabung diketahui bahwa luas seluruhnya itu sama dengan 4pi K kuadrat. Tentukanlah perbandingan antara jari-jari dan tingginya jika volume tabung merupakan volume maksimum. Nah, jadi yang pertama di sini kita ketahui bahwa luas tabung itu kan sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas limit tabung. Nah, sehingga kita dapatkan di sini kan diketahui luas tabungnya itu kan 4pi K kuadrat. Itu sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas limit tabung. Nah, selanjutnya dari sini berarti kan kita dapatkan 4pi K kuadrat itu sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi R dikali tinggi. Nah, kita peroleh hasilnya 4pi K kuadrat itu sama dengan 2pi R dikali R ditambah T. Lalu, 2K kuadrat ini menjadi, di sini kan kita operasikan, pi-nya kita coret, kita dapatkan, terus
Ini kita bagi 2, hilang, jadi hasilnya 2K kuadrat sama dengan R dikali R tambah T. Kita operasikan kembali sehingga kita dapatkan hasilnya untuk T itu adalah 2K kuadrat dikurangi R kuadrat per R. Ini sudah kita dapatkan T-nya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan T, kita akan mencari, nah di sini kita akan mencari R. Tentukan R. Selanjutnya di sini kita akan menentukan R. Menentukan R. Nah, kita gunakan rumus dari volume tabung. Jadi volume tabung itu kan rumusnya PR kuadrat dikali tinggi. Nah, kita substitusikan nilai T yang sudah kita peroleh tadi ini, kita substitusikan nilai T, maka kita peroleh volume itu sama dengan PR kuadrat dikali dengan T-nya tadi kan 2K kuadrat dikurangi 2K kuadrat dikurangi R kuadrat per R. Nah, kita operasikan sehingga kita dapatkan PR itu sama, jadi sebentar, nah ini kita operasikan ini jadi sisa R, jadi kita dapatkan PR dikali 2K kuadrat per R kuadrat, sehingga kita dapatkan V-nya itu atau volumenya itu adalah 2πK kuadrat R dikurangi pi R pangkat 3. Nah, selanjutnya dari V ini, nah kita lihat kembali pada soal. Di sini ketahui bahwa di sini diberikan ketentuan jika volume tabung merupakan volume maksimum. Itu berarti turunannya itu sama dengan 0. Nah, jadi kan turunannya sama dengan 0, sehingga kita peroleh di sini, kita akan mencari dV per dr, Di sini selanjutnya, karena volume tabung itu volume maksimum, jadi kan volume itu turunannya itu sama dengan 0, sehingga di sini kita akan menurunkan nilai volume yang kita peroleh tadi, nilai V yang kita peroleh tadi, kita turunkan terhadap R, sehingga kan dV per dr itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan 2πK kuadrat R dikurangi PR pangkat 3 itu kita turunkan terhadap R, sehingga kita peroleh 2πK kuadrat dikurangi 3πR kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan kembali 3πR kuadratnya kita pindahkan ruas sehingga kita peroleh seperti ini, 2K kuadrat sama dengan 3R kuadrat. Lalu karena kita akan mencari nilai R, ya ini kita dapatkan 2K kuadrat per 3 itu sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari nilai R berarti R sama dengan akar dari 2K kuadrat per 3. Kita operasikan kembali, kita peroleh R sama dengan akar 2K per akar 3. Nah, di sini kita rasionalkan. Nah, di sini akarnya kita rasionalkan sehingga kita peroleh nilai R-nya itu sama dengan 1/3 akar 6K. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai R. Nah, kita peroleh nilai R. Selanjutnya, tadi kan untuk T-nya di sini masih mengandung R. Jadi, nilai R ini akan kita substitusikan kembali ke nilai T yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, tadi kan T-nya itu sama dengan 2K kuadrat dikurangi R kuadrat per R. Jadi, nilai R-nya ini akan kita substitusikan. Nah, sehingga kita peroleh T sama dengan 2K kuadrat dikurangi, kita substitusi nilai R-nya, yaitu akar 6/3K kuadrat. Lalu R per R, R-nya kan akar 6/3K. Nah, kita operasikan, kita peroleh T itu sama dengan 2K dikurangi 6, ini kan kita kuadratkan, kita peroleh hasilnya 6/9K kuadrat per akar 6/3K. Lalu kita operasikan, kita lanjutkan pengoperasiannya. Ini kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 18/9K kuadrat dikurangi 6/9K kuadrat per akar 6/3K. Kita lanjutkan sehingga kita dapatkan T-nya itu 12/9K kuadrat. Jadi ini kan dikurangi, didapat 12/9K kuadrat per akar 6/3K kuadrat. Lalu kita peroleh T-nya itu menjadi 4K per
akar 6. Selanjutnya 4K per akar 6 ini kita rasionalkan, kita peroleh hasilnya 4/6 akar 6K. Kita sederhanakan sehingga kita dapat hasil akhir T-nya itu adalah T sama dengan 2/3 akar 6K. Nah, lalu kan di sini yang ditanya itu adalah perbandingan jari-jari dan tingginya. Nah, kita kan sudah peroleh jari-jarinya, R-nya sudah kita peroleh, T-nya atau tingginya juga sudah kita peroleh, sehingga kita peroleh hasilnya, kita dapat simpulkan perbandingan antara jari-jari dengan tinggi tabung, yaitu R perbanding T sama dengan 1/3 akar 6K berbanding 2/3 akar 6K, atau R berbanding T itu sama dengan 1/2. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk A, sebuah kerucut dengan titik puncak G, sedangkan alasnya melalui pertengahan rusuk-rusuk AB, AD, dan AE. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, jadi dari soal ini kita diminta untuk melukis sebuah kerucut dengan pada sebuah kubus dengan titik puncaknya itulah pada titik G, dan alasnya itu melalui pertengahan rusuk-rusuk AB, AD, dan juga AE. Jadi yang pertama di sini kita akan melukis sebuah kubus terlebih dahulu, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, lalu kita cari pertengahan rusuk-rusuknya dari rusuk AB, AD, dan AE. Jadi pada rusuk AB itu pertengahannya pada titik I, pada rusuk AD itu pertengahannya pada titik C, E titik L, lalu pada AE itu titik tengahnya pada atau pertengahannya pada titik M. Nah, dari sini kita akan hubungkan ketiga titik itu, titik I, L, M ini, sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, seperti pada gambar, kita lihat dari sisi sini, kita dapat bentuk sebuah segitiga. Nah, perhatikan di sini kita pada segitiga ILM ini kita akan melukis garis sumbu. Yang mana garis sumbu itu kan merupakan garis yang tegak lurus dan membagi sisi segitiga itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, misalnya garis sumbunya itu yang pertama melalui sudut M ini, dan yang kedua itu melalui sudut I ini. Jadi kita sudah memiliki dua garis sumbu, ini kan garis sumbunya. Nah, dari garis sumbu ini kita akan dari kedua garis sumbu ini akan kita tentukan titik potongnya. Nah, kita peroleh titik potongnya itu adalah pada titik P. Nah, ini merupakan titik potong dari garis sumbu. Nah, sebelum itu kan kita baru menemukan garis sumbu, titik potongnya. Lalu kita hubungkan P ini ke M, sehingga kita dari sana baru dapat kita lukiskan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini dapat kita lukis melalui titik pusat M dan berjari-jari, melalui titik pusat P dan berjari-jari PM. Maka dari itu dapat kita lukis sebuah lingkaran yang dinamakan dengan lingkaran luar segitiga. Nah, sudah kita peroleh lingkarannya. Nah, selanjutnya melalui titik pusat P dan titik G ini dapat kita lukis sebuah kerucut yang bertitik puncak di G dan alasnya yaitu lingkaran yang berpusat di P. Seperti pada gambar. Nah, jadi kita sudah dapat melukiskan sebuah kerucut sesuai dengan ketentuan bahwa titik puncaknya itu G dan alasnya itu pertengahan dari rusuk AB, AD, dan juga AE. Nah, dapat kita lihat dari sisi sini ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung volume dari kerucut. Nah, setelah kita dapatkan bentuk kerucutnya, kita akan hitung volume dari kerucut. Nah, untuk menghitung volumenya, kita ingat kembali untuk volume kerucut itu kan rumusnya volume sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Nah, itu kan rumus dari kerucut. Nah, jadi sekarang kan kita akan mencari R-nya dan juga mencari T-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari R-nya atau mencari jari-jarinya. Langkah pertama yang akan kita cari itu adalah panjang dari salah satu sisi segitiga ILM ini. Nah, misalnya kita ambil segitiganya yang bersisi-siku itu pada A, I, dan M. Jadi ini ya, segitiga
segitiga MAI. Nah, segitiga ini ya, AMAI. Nah, kita buat di sini MAI. Jadi kan untuk AI itu kan dia itu pertengahan rusuk. Nah, rusuknya itu kan A, sehingga untuk AI-nya itu kita dapatkan A/2, dan untuk MA-nya juga pertengahan dari rusuk AE, jadi kita dapat untuk MA-nya itu adalah A/2, sehingga kita dapat gunakan rumus Pythagoras. Untuk MI itu sama dengan akar dari A/2 kuadrat ditambah A/2 kuadrat. Nah, kita operasikan, kita peroleh akar dari A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat per 4. Lalu kita operasikan kembali, kita peroleh akar dari 2A kuadrat per 4. Itu sama dengan akar dari... Nah, kan ini kita peroleh, ini kita coret. Coret ini 2, kita peroleh A kuadrat per 2. Lalu kita akarkan, sehingga lalu kita akarkan, kita dapat A per akar 2. Nah, dari sini kita rasionalkan. Jadi bentuk ini kita rasionalkan dengan mengalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya untuk MI itu adalah A/2 akar 2. Jadi diperoleh panjang sisi segitiga itu adalah A/2 akar 2. Nah, karena segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga sama sisi, maka ketiga sisi segitiga MIL ini itu sama dengan A/2 akar 2. Nah, selanjutnya baru kita dapat tentukan untuk jari-jarinya. Nah, untuk menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga itu, kita dapat gunakan rumus R sama dengan A dikali B dikali C per 4 dikali akar atau 4 dikali luas segitiga. Nah, kita lanjutkan. Jadi, dengan S-nya di sini, S-nya itu kan 1. Dengan S-nya di sini, S itu kan 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Jadi kita substitusikan nilai A, B, C-nya itu kan nilai dari sisi segitiga. Karena sisi segitiga itu sama sisi, jadi nilai itu semua sama, A/2 akar 2, sehingga kita peroleh hasilnya, kita operasikan, dan kita peroleh hasil akhirnya untuk R-nya itu, untuk nilai S-nya itu adalah 3A/4 akar 2. Baru selanjutnya nilai S ini akan kita substitusikan ke R. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Jadi kita lanjutkan untuk mengoperasikan R ini. Jadi kan tadi kita sudah peroleh nilai untuk S-nya itu adalah 3A/4 akar 2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan untuk R. R itu sama dengan A dikali B dikali C. A-nya, sisinya tadi kan A/2 akar 2, berarti A/2 akar 2 dikali A/2 akar 2 dikali A/2 akar 2 sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita substitusikan nilai S dan juga nilai ABC-nya. Kita substitusikan, nah kita peroleh hasilnya. Untuk di pembilangnya kita peroleh 2 akar 2 A pangkat 3 per 8 per 4 akar dari 3A/4 akar 2 dikali A/4 akar 2 pangkat 3. Karena kan ini sebanyak 3 kali, kita langsungkan di sini pangkat 3. Kita peroleh hasil perhitungannya, sehingga nah kita coba cek hasil perhitungannya. Di sini kan diperoleh A, nah ini bisa kita coret, ini menjadi 4. Sehingga kan kita peroleh di sini, kita coret-coret, kita peroleh di sini A/3 per 4 akar, kan setelah kita coret ini, kita peroleh di sini jadinya A/3 per 4 akar 2 per, ini masih sama, nah ini kita operasikan. Untuk A/4 akar 2 pangkat 3 itu kita peroleh 2A pangkat 3 per 64 akar 2. Nah, ini juga dapat kita sederhanakan. Ini nah, kita dapat sederhanakan, berarti kan hasilnya itu menjadi 4
4 dikali akar dari 3A kuadrat, 3A pangkat 4, 3A dikali 3A itu. Nah, ini dapat kita operasikan, sehingga kan 3A dikali A pangkat 3 itu kan hasilnya 3A pangkat 4. Itu akar 2 dikali akar 2 itu 2, lalu per, ini kan sisa lagi 2, 2 dikali dengan 64. Nah, kita operasikan kembali, ini kan dapat dicoret, ini kita coret, sehingga kita peroleh ini sama dengan A pangkat 3 per 4 akar 2 per 4 dikali akar 3. Ini kita akarkan. Nah, ini kita akarkan sehingga kita peroleh akar 3 A pangkat 2 per 8. Kita operasikan kembali. Ini bisa kita coret kembali. Jadi ini hasilnya 2. Nah, lalu kita operasikan sehingga kita dapat akar 2A per 2 itu dikali 1 per akar 3. Peroleh hasilnya A akar 2 per 2 akar 3. Nah, ini kita rasionalkan kembali sehingga kita peroleh hasil untuk R-nya itu adalah A akar 6 per 6. Selanjutnya setelah kita peroleh R-nya, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, setelah kita memperoleh R tadi, kita lanjutkan untuk mencari tinggi dari kerucut. Nah, tadi kan kita lihat kembali untuk gambarnya. Sekarang kita menentukan tinggi kerucut itu kan tingginya itu GP. GP itu merupakan tinggi kerucut. Nah, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu nilai dari GM. Kita akan tentukan nilai GM. Jadi nilai GM ini. GM. Dengan menggunakan segitiga yaitu GEM. Ini segitiga yang kita gunakan adalah segitiga GEM. Nah, kita peroleh seperti ini. Jadi untuk GE itu kan diagonal bidang. Nilainya itu menjadi A per akar 2. Lalu untuk EM itu kan pertengahan dari rusuk AE, yaitu A per 2. Lalu dapat kita cari untuk nilai. Nah, dapat kita cari untuk nilai GM-nya dengan menggunakan Pitagoras. Rumus Pitagoras, jadi GM itu sama dengan akar dari A akar 2 pangkat 2 ditambah A per 2 pangkat 2. Nah, kita operasikan, kita peroleh hasilnya untuk GM itu adalah 3A per 2. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai GM, baru kita dapat menentukan nilai dari GP atau tinggi dari kerucut. Nah, untuk GP-nya dapat kita cari dengan akar dari 3A per 2 pangkat 2 itu dikurangi dengan PM kan tadi kita dapatkan itu kan A per 6 akar 2. Nah, kita operasikan kembali ini, dapat kita hasilkan, kita operasikan, didapat hasilnya 9A pangkat 2 per 4 itu dikurangi dengan A pangkat 2 dikali 2 per 36. Lalu kita operasikan kembali, jadi ini kita samakan penyebutnya menjadi 36, kita peroleh hasilnya 79A kuadrat, akar dari 79A kuadrat per 36, lalu kita akarkan dan kita peroleh hasilnya akar 79A per 6. Jadi untuk tinggi dari kerucut ini atau GP adalah akar 79A per 6. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai tinggi, baru sekarang kita dapat menentukan volume dari kerucut. Nah, untuk volume kerucut, rumusnya seperti tadi kan, volume itu 1 per 3 pi R kuadrat T. Nah, untuk R-nya sudah kita peroleh tadi, yaitu A per 6, akar 6. Dan untuk T-nya adalah akar 79A per 6. Kita operasikan dan kita peroleh hasil akhirnya untuk volume kerucut, yaitu akar 79 pi A pangkat 3 per 108. Nah, yang selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jika sebuah kerucut dibuka selimutnya, maka didapatkan sebuah juring lingkaran dengan jari-jari R besar dan sudut pusat 2 per 3 pi radian. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, dari soal diketahui jari-jari juring lingkaran itu adalah R besar dan sudut pusatnya, nah berikut muka gambarnya, dan sudut pusatnya ini adalah 2 per 3 pi radian. Sedangkan di sini kita akan mencari volume kerucut. Jadi volume kerucut dengan rumus volume sama dengan 1 per 3 pi R kuadrat T.
Jadi di sini yang pertama di sini kita akan mencari jari-jari dan juga tinggi dari kerucut. Nah, panjang tali busur juring lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran yang merupakan alas kerucut. Jadi di sini kita dapat mencari panjang busur terlebih dahulu. Nah, diketahui untuk panjang busur itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, kita ketahui di sini sudut pusatnya yaitu 2/3 pi radian. Sehingga kita peroleh sudut pusatnya 2/3 pi radian per, nah 360 ini sama dengan 2 pi. Kita gunakan di sini 2 pi dikali dengan keliling lingkaran, yaitu 2 pi dikali jari-jari. Jari-jarinya tadi yaitu R besar. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya, ini boleh kita coret, dua-duanya kita coret, kita peroleh hasilnya yaitu 2/3 pi R besar. Jadi panjang busur atau keliling lingkaran yang merupakan alas kerucut itu adalah 2/3 pi R besar. Nah, selanjutnya kan tadi kita dapatkan bahwa bahwa keliling lingkaran atau alas kerucut itu sama dengan panjang tali busur. Jadi 2 pi dikali jari-jari itu sama dengan 2/3 pi R besar. Nah, dari sini pi-nya dapat kita coret. Nah, dari sini kita akan mendapatkan R kecil atau jari-jari dari alas kerucut, yaitu 1/3 R besar. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh jari-jari dari alas kerucut, kita dapat mencari tinggi dari kerucut. Nah, perhatikan di sini misalkan ini merupakan kerucutnya, ya kurang lebih seperti ini ya, mohon maaf gambarnya kurang bagus. Kita bayangkan ini sebuah kerucut. Nah, tadi kan kita sudah peroleh jari-jarinya ini. Jari-jari ini kita dapatkan 1/3 R besar. Lalu untuk yang kita cari kan tingginya. Nah, di sini kan tadi juringnya ini itu kan R, yang ini kan juringnya, ini R besar. Sehingga kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, kita dapatkan gambarnya akan seperti ini. Ini R besar, ini 1/3 R besar. Nah, kita akan mencari ini merupakan tingginya. Jadi kita dapat gunakan rumus Pitagoras, yaitu T kuadrat sama dengan sisi miringnya R besar kuadrat dikurangi 1/3 R besar dikuadratkan. Sehingga kita dapat kita cari T sama dengan akar dari R besar kuadrat dikurangi 1/9 R besar kuadrat, sehingga kita peroleh hasil T-nya itu adalah 2/3 akar 2 R besar. Nah, jadi kita sudah peroleh R-nya dan juga T-nya, sehingga dapat kita lanjutkan untuk mencari volumenya. Nah, volumenya seperti rumus tadi yaitu 1/3 pi R kuadrat dikali T. Jadi tinggal kita substitusikan. Jadi sini 1/3 pi-nya kita tetap pi, lalu R-nya atau jari-jarinya yaitu 1/3 R besar. Kita substitusikan 1/3 R besar kuadrat dikali dengan T. T-nya yaitu 2/3 akar 2 R besar. Nah, kita operasikan ini, kita peroleh hasilnya yaitu 2/81 akar 2 R besar pangkat 3. Nah, ini kurang pi ya. Nah, jadi volume dari kerucut itu adalah 2/81 akar 2 R pangkat 3 pi. Nah, ini adalah volumenya. Baik, yang selanjutnya itu soal nomor 7. Diketahui tiga buah bola yang saling menyinggung dengan jari-jari R. Ketiga bola tersebut terletak pada seluruh bidang datar K. Sebuah bola lain dengan jari-jari R menyinggung ketiga bola yang pertama. Hitunglah jarak antara pusat lingkaran yang pusat jari-jari ya, pusat bola. Jadi, hitunglah jarak antara pusat bola yang keempat dengan bidang K. Nah, jadi kan yang pertama itu diketahui tiga buah bola yang saling menyinggung terletak pada bidang datar K. Nah, seperti pada gambar. Nah, masing-masing bola ini berjari-jari R.
Lalu, nah misalnya setiap bola ini memiliki titik pusat. Nah, ini kita namanya titik pusatnya A, B, dan C. Nah, jika ketiga titik pusat ini kita hubungkan, itu akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Karena kan, nah seperti ini gambarnya. Nah, karena kan jari-jarinya itu sama, yaitu R, sehingga jika kita hubungkan, ini akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya terdapat sebuah bola lain dengan jari-jari R yang menyinggung ketiga bola pertama. Jadi, akan menyinggung ketiga bola ini. Sehingga bola ini akan terletak di atas ketiga bola. Seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan menentukan jarak dari misalnya bola ini bertitik pusat D. Jadi kita akan hitung jarak titik pusat ini dari D ini ke bidang K. Nah, di sini kita misalkan untuk bidang K, titik pada bidang K itu adalah misalnya pada titik P. Jadi kita akan menghitung jarak dari titik D ke titik P. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sebelum itu di sini kita akan membuat sebuah garis tinggi. Garis tinggi yaitu untuk mencari tinggi dari segitiga. Tinggi dari segitiga yaitu misalnya pada OQ. Nah, jadi di sini kita bisa mencari nilai, maksudnya nilai CQ. Jadi di sini kita mencari nilai CQ dengan menggunakan segitiga siku-siku dari CQA. Nah, CQA. Nah, tadi kan C ke Q ini yang kita cari. Lalu untuk CA, dari C ke A ini kan jadi ada dua jari-jari. Nah, satu jari-jari itu kan R. Jadi C ke A ini berarti 2R. Lalu untuk QA, nah nilai QA itu kan berarti jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yang berpusat di A. Sehingga untuk QA itu adalah nilainya R. Lalu kita lanjutkan dengan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari QC. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan akar dari 2R kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu akar 3R. Nah, hasilnya yaitu akar 3R. Itu untuk nilai QC. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai QC, nah kita kan sudah peroleh nilai Q ke C. Maka kita perhatikan sekarang, kita akan mencari nilai dari D ini ke O. Nah, jadi kan di sini kita buat garis bantu antara D ke P dan kita buat garis tinggi dari C ke Q. Nah, perpotongan garisnya itu ada di sini. Misalnya kita namainya garis titik O. Nah, sekarang kita perhatikan untuk segitiga DOC. Jadi segitiga D, nah segitiga DOC. Jadi kan siku-sikunya ada di O. Nah, di sini kita akan mencari nilainya. Untuk DC itu kan nilainya 2R. Nah, untuk OC, untuk O ke C, mana ya O ke C? Ini O ke C, itu kan O ke C itu kan O ke C. Nah, O itu kan pertengahan dari garis tinggi. Sehingga OC itu akar 3 per 2R. Jadi kan QC-nya itu kita peroleh akar 3. Sehingga untuk O ke C itu adalah sepertiga akar 2R. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari OD. Nilai dari OD sama kita juga menggunakan Pythagoras, jadi akar dari 2R pangkat 2 dikurangi akar 3 per 2R pangkat 2, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 1 per 2 akar 5R. Nah, jadi kan kita sudah peroleh nilai dari DOD atau OD. Nah, sekarang kita kan mau mencari nilai dari jarak antara pusat lingkaran ke bidang K. Nah, maka jarak dari titik pusat lingkaran keempat, mohon maaf ini lingkaran juga, bola ya. Jadi, maka jarak titik pusat bola keempat dengan bidang K yaitu DO, kan ini DO. Ini DO ditambah dengan dari O ke P. Nah, DO-nya kan jadi kita peroleh hasilnya itu 1 per 2 akar 5R. Ya, kita tulis 1 per 2
1/2 akar 5R ditambah dengan OP. O ke P ini kan senilai dengan jari-jari, jadi OP itu adalah R. Kita jumlahkan, nah ini dapat kita peroleh hasilnya, ini kan 1/2 akar 5R ditambah, ini kita jadikan 2/2R. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah akar 5 ditambah 2/2R. Nah, jadi jarak antara pusat lingkaran yang keempat dengan bidang K itu adalah akar 5 ditambah 2/2R. Mohon maaf, ini tulisannya kurang bagus. Ini 5 ya, ini akar 5. Inilah hasil akhirnya. Baik, yang selanjutnya soal nomor 8. Diketahui 4 buah bola masing-masing, diketahui 4 buah bola masing-masing berjari-jari R besar, yang terletak pada sebuah bidang datar. Keempat bola tersebut saling menyinggung, hingga pusat-pusat bola merupakan sebuah bujur sangkar. Nah, di atas bola-bola tersebut diletakkan bola lagi dengan jari-jari R. Jika bola yang kelima menyinggung bola-bola lainnya, hitunglah jarak antara pusat bola yang kelima dengan bidang datar. Nah, ini masih berkaitan dengan soal yang nomor 7 tadi ya. Nah, misalnya diketahui kan 4 buah bola yang saling menyinggung terletak pada bidang datar K, seperti pada gambar. Nah, ini 4 buah bola ini saling menyinggung di bidang datar K. Nah, masing-masing bola ini berjari-jari R besar. Nah, dari keempat titik pusat ini, misalnya di sini ada titik pusat A, B, C, dan D. Nah, jika ini kita hubungkan, itu akan membentuk sebuah bujur sangkar. Seperti gambarnya seperti ini. Nah, akan membentuk sebuah bujur sangkar. Nah, selanjutnya di atas keempat bola ini diletakkan lagi sebuah bola dengan jari-jari R. Nah, di mana bola kelima ini akan menyinggung keempat bola ini, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan bola kelima. Misalnya untuk titik pusatnya adalah P. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung jarak antara titik pusat bola ini ke bidang datar atau ke bidang K. Jadi, misalnya di sini kita untuk pada bidang datar kita beri nama titiknya yaitu titik Q. Jadi kita akan mencari jarak antara titik P ke titik Q. Nah, untuk menghitung itu langkah-langkahnya yang pertama, nah dari bujur sangkar A, B, C, D ini kita cari panjang salah satu diagonalnya. Misalnya diagonalnya itu adalah BD ya. Nah, ini BD. Nah, kita ambil segitiganya. Jadi, kita ambil segitiganya yaitu dari diagonal yang sudah kita bentuk ini, diagonal BD ini, kita ambil segitiga misalnya segitiga DCB. Nah, kita kan ketahui bahwa jari-jarinya itu R. Jadi, untuk BC ini kan 2 kali jari-jari. Jadi, di sini 2R dan juga CB itu juga 2 kali jari-jari, jadi 2R. Jadi kita dapatkan DC itu 2R, CB-nya juga 2R. Sehingga kita dapat gunakan teorema Pythagoras. Jadi BD itu sama dengan akar dari 2R pangkat 2 dikurangi 2R pangkat 2. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 2 akar 2R. Benar ya? Jadi kita dapatkan 4 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Kita jumlahkan 8R pangkat 2. Kita akarkan, kita peroleh akarnya 2 akar 2R. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai BD-nya yaitu 2 akar 2R. BD ini ya. Kita dapatkan diagonalnya 2 akar 2R. Nah, di sini kan kita buat diagonal, lalu di sini ada garis dari P ke D. Nah, perpotongannya itu misalnya di sini. Nah, perpotongan itu adalah di O.
kan perpotongannya di O. Jadi sekarang kita akan mencari nilai dari PO. Nah, untuk mencari nilai PO kita dapat gunakan segitiganya, yaitu segitiga dari PDO, atau ulangi ya, segitiga dari POD. Jadi siku-sikunya ada di O. POD. Nah, tadi kan kita ketahui untuk PD-nya itu adalah 2R. PD-nya itu 2R, lalu untuk OD. Untuk OD, nah OD ini kan pertengahan dari DB. DB-nya tadi kan 2 akar 2R, sehingga untuk OD-nya itu kan akar 2R. Setengahnya itu kan berarti akar 2R. Nah, sehingga kita dapat gunakan teorema Pythagoras juga. Jadi untuk PO itu sama dengan akar dari 2R kuadrat dikurangi akar 2R dikuadratkan. Nah, kita peroleh hasilnya ini menjadi 4R besar kuadrat dikurangi 2R besar kuadrat, lalu akar ini dikurangi, dapat hasilnya akar 2R kuadrat, dan hasilnya itu adalah akar 2R besar. Nah, ini untuk PO. Nah, tadi kita udah kita peroleh nilai PO, karena sekarang kita kan mencari jarak pusat bola yang kelima dengan bidang datar. Kita akan mencari nilai dari PO. Jadi, untuk PO itu, atau jarak antara titik pusat kelima ke bidang K itu berarti PO ini ditambah dengan OQ. Bidang K-nya kan OQ, jadi PO ditambah dengan OQ. PO-nya kita peroleh berapa? PO-nya kan kita peroleh ini, PO-nya 2R. Jadi di sini kita substitusikan untuk PO-nya itu adalah 2R ditambah untuk OQ. OQ-nya ini kan senilai dengan jari-jari. Jadi OQ-nya ini nilainya itu adalah R. Kita jumlahkan akar 2R ditambah dengan R. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 1 ditambah akar 2R. Atau 1 ditambah akar 2R besar. Nah, ini adalah jarak dari titik pusat lingkaran kelima ini ke bidang K, yaitu 1 ditambah akar 2R besar. Baik, yang selanjutnya soal nomor 9. Lukiskan sebuah bidang teratur yang titik-titik sudutnya terletak pada sebuah kubus. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan melukis sebuah kubus terlebih dahulu. Nah, misalnya kubusnya kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kita sudah memiliki sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya karena kita akan melukis sebuah bidang 8 teratur pada sebuah kubus, jadi kita akan tentukan titik-titik tengah dari rusuk tegak kubus ini pada rusuk A, E, rusuk B, F, C, G, dan juga D, H. Kita tentukan titik tengahnya, yaitu kita peroleh di sini titik tengahnya, di sini itu ini I ya, ini I, J, K, L, I, J, K, L. Nah, kita sudah peroleh titik tengah itu pada titik I, J, K, L. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat diagonal pada sisi atas kubus. Nah, kita buat diagonal pada sisi atas kubus dengan perpotongan diagonal itu adalah pada titik O. Dan juga pada sisi bawah atau sisi alas kubus kita juga membuat diagonal, dan kita cari perpotongannya itu yaitu pada titik M. Nah, selanjutnya dari ke-6 titik ini, titik I, J, K, L, M, N, kita akan melukis bidang 8 teratur. Kita akan melukis bidang 8. Jadi kita dapat lukis seperti ini. Nah, jadi dari I, J, K, L, M, O ini kita sudah melukis sebuah bidang 8. Jadi sehingga terdapat sebuah bidang 8 teratur pada sebuah kubus. Baik, yang selanjutnya soal nomor 10. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk A. Sebuah tabung dengan bidang alasnya melalui ABCD, sedangkan bidang atasnya itu melalui EFGH. Hitunglah panjang garis lengkung pada tabung yang terpendek yang menghubungkan A dengan F. Jadi, kan diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, dari kubus itu kita akan membuat sebuah tabung, di mana bidang alas tabung itu melalui ABCD dan bidang atas tabung itu melalui EFGH. Sehingga yang pertama di sini kita akan melukis sebuah tabung terlebih dahulu. Kita lukis sebuah tabung, yaitu tabung
A, B, C, D, E, F, G, H, kita sudah memiliki tabungnya. Lalu selanjutnya, karena bidang alasnya itu melalui A, B, C, D, jadi kita perhatikan bidang A, B, C, D. Nah, di sini kita buat diagonal dari garis diagonal dari bidang A, B, C, D. Nah, kita dapatkan diagonalnya, lalu kita cari titik potong dari diagonalnya. Kita tentukan titik potongnya itu kita peroleh pada titik O. Selanjutnya, melalui A, B, C, D ini dapat kita lukis sebuah lingkaran yang berpusat di O. Nah, seperti pada gambar. Nah, setelah itu kita lakukan juga pada bidang atasnya, yaitu pada bidang E, F, G, H. Kita buat garis diagonal pada bidang E, F, G, H. Lalu kita tentukan titik potong dari diagonalnya, misalnya pada M. Selanjutnya, melalui E, F, G, H ini kita dapat lukis sebuah lingkaran dengan pusat M. Nah, seperti pada gambar, dapat kita lukis sebuah lingkaran dengan pusatnya itu pada M. Jadi kita sudah memiliki dua lingkaran yang sejajar. Lalu dari titik M dan titik O ini akan kita dapat kita tarik garis atau kita hubungkan titik M dan titik O. Misalnya kita pakai ini garis P. Garis P. Nah, melalui titik M, O, dan garis P ini dapat kita lukis sebuah tabung. Sebentar, dapat sebuah tabung. Nah, sebuah tabung seperti pada gambar. Jadi, kita sudah melukis sebuah tabung yang alasnya melalui A, B, C, D, dan atasnya itu melalui bidang E, F, G, H. Selanjutnya, kita akan hitung panjang garis lengkung pada tabung yang terpendek yang menghubungkan A dengan F. Nah, setelah kita peroleh ini, kita akan hitung. Sebentar, nah gambarnya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang garis lengkung pada tabung yang terpendek yang menghubungkan A dengan F. Jadi kan ini yang menghubung. Kita akan mencari panjang garis lengkung yang menghubungkan A dengan F. Atau kita akan mencari panjang busur dari A dengan F. Nah, perhatikan gambar A, H, F. Jadi kita hubungkan A ke H, H ke F, dan F ke H. Sehingga kita dapatkan sebuah segitiga sama sisi. Sehingga karena segitiga ini segitiga sama sisi, sehingga besar sudut dari AHF itu kan 60 derajat. Nah, dan HA dan HF ini merupakan jari-jari lingkaran, sehingga dapat kita cari untuk nilai dari HA. Kita cari dulu nilai dari HA, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. HA itu sama dengan DA, ini DA, itu ditambah dengan DH. Jadi, kita mencari nilai HA itu dengan DA kuadrat ditambah DH kuadrat. Itu sama dengan, berarti kan tadi ketahui untuk rusuknya itu kan A. Sehingga untuk HA itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Sehingga HA itu kita peroleh itu nilainya A akar 2. Nah, selanjutnya kita dapat mencari panjang busur dari AF. Jadi panjang busur AF itu kan θ per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi kan kita ketahui bahwa AHF-nya itu kan 60 derajat, sehingga 60 per 360 dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Keliling lingkaran kan rumusnya 2πr, sehingga kita peroleh hasilnya 1 per 6 dikali 2πr-nya tadi. Kita peroleh untuk jari-jarinya itu kan A akar 2. Kita peroleh A akar 2, lalu kita operasikan sehingga kita peroleh hasilnya. Nah, kita operasikan, ini dapat kita coret, ini kita coret, sisanya lagi 3, hingga kita dapat hasilnya itu akar 2 πa per 3. Jadi, panjang garis lengkung pada tabung yang terpendek yang menghubungkan A ke F ini adalah akar 2 πa per 3. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya masih banyak yang keliru dan masih banyak kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.